Tidak penting apa yang menyebabkan perubahannya. Yang penting adalah bahwa keadaan jelas berubah. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-12, bagian ketiga. Hal kedua yang terjadi bila Anda terlalu mengandalkan sejarah investasi sebagai pedoman mengenai apa yang akan terjadi. Sejarah bisa menjadi pedoman menyesatkan bagi masa depan ekonomi dan bursa saham, karena tak mempertimbangkan perubahan struktural yang relevan di dunia hari ini. Pertimbangkan beberapa perubahan besar. 401k sudah 42 tahun umurnya. Roth IRA lebih muda, diciptakan pada tahun 90-an. Jadi, nasihat keuangan pribadi dan analisis mengenai cara orang Amerika menabung hari ini tidak bisa dibandingkan langsung dengan apa yang masuk akal satu generasi lalu. Kita punya pilihan baru, keadaan berubah. Atau modal Ventura. Modal Ventura belum banyak 25 tahun lalu. Hari ini, ada pemodal Ventura yang lebih besar daripada keseluruhan industrinya satu generasi lalu. Di memoarnya, pendiri Nike, Phil Knight, menulis mengenai hari-hari pertamanya berbisnis. Tak ada yang namanya modal Ventura. Pengusaha muda tidak punya banyak pilihan, dan pilihan yang ada dijaga oleh pengawal yang takut resiko dan tak punya imajinasi. Dengan kata lain, bankir. Itu artinya semua data sejarah sampai beberapa dasawarsa ke belakang mengenai pendanaan perusahaan baru sudah kadaluarsa. Pengetahuan kita mengenai siklus investasi dan kegagalan perusahaan rintisan tidak didasari sejarah panjang, karena cara pendanaan perusahaan sekarang benar-benar paradigma baru dalam sejarah. Atau lihat pasar publik. S&P 500 tak mencakup saham finansial sampai 1976. Hari ini, saham finansial menjadi 16% indeks itu. Saham teknologi nyaris tidak ada 50 tahun lalu. Kini, saham teknologi di atas 1/5 indeks. Aturan akuntansi berubah seiring waktu. Begitu juga laporan keuangan, audit, dan likuiditas pasar. Keadaan berubah. Jangka waktu antara resesi di Amerika Serikat berubah dramatis dalam 150 tahun terakhir. Perhatikan gambarnya. Rata-rata jangka waktu antar resesi telah tumbuh dari sekitar 2 tahun pada akhir 1800-an ke 5 tahun pada awal abad ke-20 ke 8 tahun pada setengah abad terakhir. Saya menulis ini ketika Amerika Serikat kelihatannya akan memasuki resesi 12 tahun sejak resesi terakhir bermula pada Desember 2007. Itu jeda terlama antara resesi sejak sebelum Perang Saudara Amerika Serikat. Ada banyak teori mengenai mengapa resesi telah menjadi kurang sering. Satu teori menyatakan bahwa Federal Reserve jadi makin jago mengelola siklus bisnis atau setidaknya memperpanjang siklus bisnis. Yang lain adalah bahwa industri berat lebih rentan produksi berlebihan yang menyebabkan naik turun dibanding industri jasa yang mendominasi dalam 50 tahun terakhir. Pandangan pesimisnya adalah bahwa kita sekarang lebih jarang mengalami resesi, tapi sekalinya terjadi, resesi lebih dahsyat dibanding dulu. Untuk argumen kita, tidak penting apa yang menyebabkan perubahannya. Yang penting adalah bahwa keadaan jelas berubah. Guna menunjukkan bagaimana perubahan dalam sejarah harus mempengaruhi keputusan investasi, pertimbangkan karya seseorang yang dipercaya banyak pihak sebagai salah satu pemikir investasi terbesar sepanjang masa. Benjamin Graham. Buku klasik Graham, The Intelligent Investor, bukan cuma teori.
Buku itu memberi arahan praktis seperti rumus yang investor bisa gunakan untuk membuat keputusan investasi cerdas. Dan isi dari buku itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Demikian Psychology of Money bab ke-13 bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.